Ahli balistik Arif Sumirat menjelaskan menerima 10 selongsong peluru terkait kasus penembakan Yosua. Hasil uji balistik teridentifikasi 8 selongsong peluru berasal dari jenis Glock dan 2 selongsong peluru dari jenis HS. Saksi ahli balistik mengungkapkan adanya sudut tembakan dan proyektil yang merupakan hasil tembakan mengarah ke bawah. Kita bisa bandingkan adalah anak peluru yang tertinggal di punggung hasil otopsi yang mulia. Ya. Itu kita bandingkan dan itu identik dengan Glock yang mulia. Glock. Siap yang mulia. Sementara yang proyektil yang ditemukan oleh Polres Jakarta Selatan, apakah itu berkaitan yang keluar dari proyektil yang ditemukan dari tubuh korban? Betul yang mulia. Jadi yang dari Polres Jakarta Selatan itu senjata plus proyektil yang mulia, semuanya kirim ke kita yang mulia. Jadi sekali pengiriman itu ada 2 senjata, kemudian ada peluru, selongsong dan serpihan yang mulia. Oke, berarti disimpulkan pada di lokasi TKP ya di TKP dan di tubuh korban itu ditemukan proyektil dari jejak laras 2 senjata tersebut. Siap, betul yang mulia. Yaitu jenis HS dan Glock yang mulia. Lebih lengkap untuk mengulas temuan dari ahli balistik dalam persidangan, kita terhubung dengan mantan Kabareskrim Polri Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Pak Ito, apa kabar Pak? Baik, Mas Ival, selamat sore. Soal tembakan mengarah ke bawah, analisis Anda apakah ini ada upaya menembak dari arah lain, tempat lain, atau mungkin Anda punya analisis lain? Baik, pertama saya ingin sampaikan bahwa lazimnya dalam olah TKP itu kan kita harus betul-betul TKP dalam keadaan asli. Kalau saya mendengarkan dari keterangan ahli balistik itu kan ditemukan 10 selongsong peluru, sedangkan kalau jumlah tembakannya itu kan ada 532 ya yang ditembak di luar tubuhnya almarhum, dan juga 7 ya, 7 di mana 6 penembus dan 1 tinggal. Berarti kan ada 15 tembakan. Karena senjatanya ini adalah diindikasikan senjata Glock dan HS itu adalah merupakan senjata pistol. Kalau pistol itu selongsongnya keluar, beda dengan revolver. Jadi di sini kita pertanyaannya adalah di mana 5 selongsong yang lain ya. Kemudian dengan keterangan ahli balistik yang mengatakan bahwa ada indikasi bahwa menembak ke bawah. Yang jelas di situ ada peluru yang masuk ke kepala yang menyebabkan kematian almarhum. Nah, ini kan saya mendengar juga bahwa ada material ya daripada proyektil itu yang berbeda, di mana berbeda dengan senjata Glock. Berarti ada 2 senjata yang ditembakkan kepada tubuh almarhum ya. Kalau indikasi penembak lain memungkinkan tidak? Ya, sangat memungkinkan kan di sana kan Eliezer yang memegang 1 senjata. Berarti kalau ada 2 senjata yang ditembakkan, berarti ada orang yang memegang senjata yang lainnya ya. Saya kira ini yang perlu nanti oleh hakim sesuai dengan pasal 185 ayat 6 KUHP mengatakan bahwa hakim tentunya akan menyesuaikan keterangan saksi yang satu dengan yang lain dan juga menyesuaikan keterangan saksi dengan alat bukti lain. Nah, pasal 186 KUHP mengatakan seorang saksi ahli yang menyampaikan keterangannya di bawah sumpah di muka peradilan itu maka itu adalah merupakan alat bukti lain. Jadi itu menjadi keyakinan hakim bahwa ada 2 orang yang menembak dengan senjata yang berbeda. Apakah spesifik mengarah ke Sambo? Karena kan dinyatakan Eliezer bahwa tidak dia sendiri saja menembak. Ya, kita sekarang melihat dari keterangan-keterangan dari saksi-saksi maupun juga dalam hasil rekonstruksi ya, di sana kan bahwa yang berdiri di dekat almarhum itu kan 2. Satu ada Eliezer dari arah depan, kemudian juga di sampingnya adalah saudara Sambo ya. Saya kira ini nanti akan menjadi kesimpulan hakim ya, Mas Ival ya. Seberapa kuat kemudian pernyataan ahli balistik ini untuk menguatkan posisi dari penggambaran tempat kejadian perkara bahwa apakah ini hanya 1 orang yang menembak atau 2 orang yang terbukti menembak di sini? Seberapa kuat sebetulnya? Nah, saya kira sangat kuat ya, karena kalau pasal 184 yaitu tentang alat bukti itu kan disebutkan keterangan ahli. Kemudian keterangan ahli ini diberikan di depan persidangan di bawah sumpah, itu sesuai dengan pasal 186 mengatakan bahwa itu adalah alat bukti. Sehingga itu yang tidak terbantahkan. Nah, siapapun juga kan saksi terdakwa itu kan mempunyai hak ingkar ya. Jadi sehingga di sini hakim tentunya akan mendengarkan
keterangan ahli saksi untuk memberikan keyakinan kepada hakim siapa yang betul-betul bersalah. Tadi logikanya kan bahwa ada peluru dari dua jenis senjata yang berbeda. Eliezer megang satu Glock. Siapa yang memegang HS? Tentunya kita sudah melihat kan. Dan di sana dikaitkan dengan apa yang disampaikan dalam keterangan Saudara Sambo bahwa yang bersangkutan hanya menembak dinding dengan senjata apa? Dengan senjata HS. Nah, Dan kemungkinan itu masih terbuka ya? Sangat terbuka ya Mas Matifal ya. Saya kira sangat terbuka dan saya kira kalau lihat daripada keterangan ahli balistik dengan keterangan saksi ini paling tidak kita secara logika sudah bisa menyimpulkan ya kira-kira apa yang sebetulnya terjadi dan siapa yang menembak almarhum tersebut dengan senjata apa itu sudah jelas ya dengan keterangan ahli balistik itu. Ditambah kemudian dengan pernyataan ahli poligraf yang menyebutkan saat ditanyakan apakah FS itu ikutlah melakukan penembakan, di hasilnya berbohong, itu apakah bisa menguatkan bahwa Verdi Sambo sebetulnya ikut menembak? Kan disampaikan oleh ahli poligraf bahwa akurasinya itu kan 93% ya. Jadi saya juga beberapa kali sudah membahas bahwa untuk tes poligraf itu juga tidak bisa menjadi sesuatu kebenaran yang mutlak. Beda dengan mungkin ahli balistik ya, dengan balistik kehakiman ataupun forensik, kedokteran forensik, itu adalah satu bukti-bukti yang tidak terbantahkan ataupun dari digital forensik. Tapi kalau poligraf ini masih bisa kemungkinan salahnya ya, menurut saya ya. Jadi tidak mutlak ya. Jadi di sini dilihat saja dari ahli balistik, kemudian juga dari kedokteran forensik ya, melihat penyebab korban meninggal. Kalau balistik ini kan dia bisa menggambarkan arah daripada peluru masuk, arah peluru keluar ya, dari depan, dari belakang, berapa jaraknya, dari sudut mana, itu mereka sudah menggunakan alat-alat yang sangat profesional ya, baik menggunakan sinar laser ataupun menggunakan tali ya. Iya, hal lainnya nih Pak Ito, dengan sudut tembakan mengarah ke bawah, apakah ini bisa disesuaikan dengan posisi terdakwa sementara tidak ada rekaman CCTV di tempat kejadian perkara? Sangat bisa. Kan yang pertama adalah keterangan dari saksi di mana posisi dirinya. Kemudian yang kedua ada yang namanya rekonstruksi. Rekonstruksi kan di sana dilihat jarak daripada dikaitkan dengan sudut peluru masuk ya, sudut tembak peluru masuk dan jaraknya, sehingga di situ akan terjawab bahwa kira-kira siapa yang menembak ke arah mana. Baik. Ya, apakah bagian badan atau ke arah kepala ya, dari arah belakang atau dari arah depan, yaitu akan sangat mudah menurut saya untuk disimpulkannya, meskipun di keterangan-keterangan tersangka mungkin menolak ya ataupun membantah ya. Demikian Mas. Dan sepenuhnya ada di tangan hakim. Pak Ito Sumardi, terima kasih banyak sudah berbagi sudut pandang bersama kami di Kompas TV. Sehat selalu Pak.